Sebuah rumah terbakar di Lawang Kidul tewaskan penghuni rumah. Pengadilan Negeri Kayu Agung eksekusi kios pasar Indralaya. Kuota haji ditambah, biaya haji naik signifikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain 3 berita tadi, Lintas iNews Sumsel juga akan hadir dengan sejumlah berita dan informasi menarik lainnya selama setengah jam ke depan. Bersama saya Elza Renata, inilah Lintas iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, sebuah rumah di Desa Karangasem, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim terbakar. Seorang penghuni rumah yang memiliki keterbelakangan mental tewas di dalam rumah karena tak bisa diselamatkan. Satu unit rumah yang berada di Jalan Masjid Desa Karangasem, Kelurahan Tanjung Inim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, hangus terbakar. Kejadian kebakaran terjadi sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat tersebut. Api berkobar dengan cepat hingga membangunkan warga yang saat itu masih berada di dalam rumah. Semua penghuni rumah telah keluar, namun sadar jika ada anaknya yang bernama Juan Manserah yang berkebutuhan khusus masih tertidur di ruang tamu. Walau sempat diselamatkan, korban akhirnya meninggal dunia karena mengalami luka bakar serius. Atas kejadian tersebut, pemerintah Kabupaten Muara Enim memberikan bantuan berupa dana santunan, kebutuhan pokok dan pakaian. Pemerintah juga akan mengalokasikan dana pembangunan rumah yang terbakar. Tadi ada beberapa bantuan dari pemerintah Kabupaten Muara Enim khususnya, dan ini juga ada Bukit Asam yang nanti akan membantu juga. Insya Allah baik dari rumah ini juga mungkin akan direhab melalui pemerintah Kabupaten Muara Enim ataupun dari CSR Bukit Asam. Termasuk dari pihak keluarga bahwa beliau memang disabilitas. Jadi untuk keluar itu tidak diketahui dan beliau pun sendiri untuk membukanya karena disabilitas jadi agak kesusahan. Untuk sementara ini penyebab kebakaran masih dalam pemeriksaan pihak berwajib. Dari Muara Enim, Edwin Satria, iNews melaporkan. 6 hektar lahan gambut di Desa Gasing Laut, Kabupaten Banyuasin terbakar. Gabungan tim BPBD berusaha memadamkan api yang mengancam perkebunan sawit warga. Kebakaran lahan gambut ini telah terjadi selama 3 hari lebih. Tim gabungan dibantu pihak perusahaan swasta terus bekerja sama berupaya memadamkan api yang terus menjalar di tanah gambut secara bergantian. 1.000 personil gabungan dikerahkan berjibaku, namun api belum dapat dipadamkan. Sulitnya pemadaman akibat banyaknya daun kering yang memudahkan api membakar lahan gambut seluas 6 hektar di musim kemarau ini. Setelah 3 hari perjuangan, petugas gabungan berhasil memadamkan api dan tetap mendapat kesulitan karena terkendala air. Untuk memastikan sisa-sisa titik api yang dikhawatirkan akan kembali muncul membakar lahan. Jauhnya titik air dapat diangkut melalui udara. Keterbatasan selang untuk mencapai titik api menjadi kendala utama untuk pemadaman, hingga petugas kalah cepat dengan kobaran api yang bertiup angin kencang. Api yang terus melahap semak belukar, pohon karet, pohon gelam, dan perkebunan sawit yang berada di dataran lahan gambut kering sedalam 1 meter yang memang sangat mudah terbakar. Untuk kendala saat ini apa saja? Untuk kendala ya mungkin sama. Kendalanya dari sumber banyunya atau airnya terbatas untuk dari wilayah atas, kemungkinan dari wilayah bawah itu ada, tapi jarak tempuh untuk gelar selangnya itu terlalu jauh. Dari Banyuasin, Ahmad Saipul, iNews melaporkan. Pemirsa, proses eksekusi sebuah kios di Pasar Indralaya, Ogan Ilir berakhir ricuh. Sejumlah emak-emak menolak eksekusi tersebut karena mengaku memiliki sertifikat kepemilikan. Eksekusi sendiri berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Kayu Agung.
Sejumlah emak-emak menolak adanya eksekusi sebuah kios untuk berjualan di Pasar Indralaya, Ogan Ilir. Pemilik kios mengaku bertahan lantaran memiliki sertifikat hak milik atas bangunan tersebut. Saat itu memang sudah lama menempati kios yang dimaksud. Sebelumnya eksekusi juga sempat ditunda karena adanya kericuhan. Namun eksekusi kembali dilakukan dengan menerjunkan ratusan aparat kepolisian untuk membantu penertiban lajunya proses eksekusi. Walau sempat terjadi kericuhan, namun eksekusi terhadap objek sita hasil keputusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tersebut berhasil dilaksanakan dan bangunan kios semi permanen berhasil dirobohkan. Kami melakukan kegiatan pengamanan berdasarkan permohonan dari Pengadilan Negeri Kayu Agung terkait eksekusi lahan sebuah rumah yang ada di Pasar Indralaya, Kecamatan Indralaya. Kemarin sempat ditunda karena memang situasinya kurang tepat karena pada waktu itu memang hari pasar, jadi kami menyarankan untuk dilakukan pada saat tidak hari pasar. Ya, tadi kita ambil keputusan untuk dilakukan sore hari setelah pasar tidak lagi terlalu ramai. Saat terjadi eksekusi, kondisi pasar sedang sepi hingga tidak mengundang keributan dan tidak diinginkan. Dari Ogan Ilir, Fitriyadi, iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, diduga alergi obat, seorang siswi SMP di Palembang terancam mengalami kebutaan. Diketahui seluruh badan melepuh seperti luka bakar usai berobat ke seorang bidan. Selain badan melepuh, Putri tidak bisa melihat secara normal hingga setiap berjalan harus dibopong. Kondisi ini telah dialami Putri selama 3 bulan yang tinggal di rumah kontrakan orang tuanya di kawasan Alang-Alang Lebar, Palembang. Diakui kejadian yang dialami korban dari berobat ke bidan tak jauh dari rumahnya. Saat itu Putri mengalami sakit mual, muntah dan tidak nafsu makan. Setelah dibawa ke bidan tersebut, Putri diberikan obat. Setelah meminum obat yang diberikan bidan, esok harinya seluruh tubuh mulai tumbuh seperti cacar dan membesar serta melepuh seperti luka bakar. Bahkan dugaan alergi obat ini merambat hingga ke mata korban. Keluarga sempat mengira Putri sakit cacar, namun semakin parah. Dibantu tetangga, Putri kemudian dibawa ke rumah sakit dan hasil pemeriksaan dokter Putri mengalami alergi obat. Atas petunjuk dokter mata, Putri selanjutnya dioperasi di Rumah Sakit Muhammad Hussein, Palembang. Berobat ke bidan dekat sini. Ada kayak keringat malam dikit di seputaran dikit dan tipis macam keringat malam itulah. Terus dari bidan? Ya dikasih obat, minum obat, bayar. Berapa jenis obatnya ini? Obatnya 6 macam. Dibilangin dari Rumah Sakit Maria itu alergi obat. Oh, dimana alergi obat? Itu pun kami tahu tuh dari Rumah Sakit Maria. Awalnya tidak tahu dia sakit apa kan. Terus ini udah berapa lama nih? Ini udah jalan 3 bulan. 3 bulan untuk diterima oleh pihak Polda. Atas dugaan malpraktik tersebut, ibu korban melapor ke Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Sumatera Selatan. Dari Palembang, Firdaus Daeng, iNews melaporkan. Seorang terduga pelaku narkoba melawan saat tertangkap razia Zikat yang digelar oleh jajaran Polres Oku. Pelaku menolak untuk diperiksa dan berusaha melawan petugas dengan menembakkan senjata api ke arah petugas. Ayo, mundur, tolong Inilah detik-detik penangkapan SW, seorang pria asal Muara Enim yang diduga bandar narkoba saat terjaring razia operasi Musi Sikat yang digelar oleh jajaran Polres Ogan Komering Ulu. Saat operasi Sikat, pelaku mengendarai mobil Honda Jazz berwarna pink dengan nomor polisi BN 2445LD dan menolak untuk diperiksa hingga sempat terjadi keributan antara pelaku dan petugas. Merasa melawan, pelaku menembakkan senjata api yang dibawanya sebanyak 4 kali ke arah petugas. Setelah menembakkan senjatanya, pelaku melarikan diri di dalam perkampungan warga yang padat dengan penduduk dan terakhir berhasil dibekuk petugas reserse. Melaksanakan upaya penangkapan, namun terjadi perlawanan dan betul pelaku melakukan perlawanan menggunakan senpi dengan menembakkan 2 kali ke arah petugas. Saat ini kita masih dalam proses pendalaman dan penyidikan atas inisial SW, usia 44 tahun, alamat dari Muara Enim. Dalam pemeriksaan, pelaku diduga kuat merupakan bandar narkoba, tetapi masih terus didalami terkait kepemilikan senjata api yang dimiliki. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah Banyuasin buka sekolah lansia. Informasi lengkapnya akan hadir sesaat lagi.
MNC TV. Ketika benci dengan orang, jangan berlebihan. Siraman kolbu di MNC TV. Family 100 di MNC TV. Inilah ketujuh kontestan grup B yang akan bersaing menunjukkan performa terbaiknya. Dayan, Jani, Mia, Reza, Nilam, Dalifa, Miftah, semua akan beraksi di hadapan juri Mega Bintang Kontes KDI 2022 di MNC TV. Kontes KDI 2024. Kontes KDI 2024 akan segera dimulai. Ribuan peserta audisi dari seluruh Indonesia siap menunjukkan sinar bintang mereka. Jadilah saksi lahirnya bintang dangdut masa depan hanya di Kontes KDI 2024. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kuota haji Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada 2024 mencapai 287 orang atau melonjak naik dibandingkan tahun 2023 yang hanya berjumlah 76 orang. Namun di balik adanya lonjakan kenaikan kuota jamaah haji tersebut, ongkos haji pun mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kasubag TU Kantor Kemenak Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Dapik Purnayuda mengatakan pihaknya bersyukur untuk jamaah kota keberangkatan haji asal Oku Selatan di tahun 2024 ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. Untuk kuota keberangkatan haji asal Ogan Komering Ulu Selatan pada tahun 2024 mengalami lonjakan hingga 200% atau 287 orang dibandingkan keberangkatan haji pada tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 76 orang. Kenaikan kuota keberangkatan haji pada tahun ini berdampak dari pendaftar calon jamaah haji di tahun 2012 lalu, di mana keadaan ekonomi masyarakat pada saat itu sedang mengalami peningkatan. Hingga jamaah haji yang telah mendaftar di tahun 2012 optimis berangkat seiring di tahun 2024 ini dengan adanya musim panen raya kopi, lada, dan sebagainya yang meningkat pesat. Hingga mereka berlomba-lomba mendaftar ulang untuk proses keberangkatan. Dapik menjelaskan untuk besaran pelunasan ongkos haji tahun 2024, para jamaah sebelumnya melakukan penyetoran awal sebesar 25 juta rupiah, kemudian melakukan pelunasan di bank yang telah ditetapkan sebesar 27 juta lebih, di mana sesuai Kepres nomor 6 tahun 2024 untuk besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini sebesar 91 juta lebih. Dapik menjelaskan bahwa keberangkatan haji tahun ini mengalami kenaikan. Namun penyebab kenaikan tersebut dirinya tidak dapat mengungkapkan karena semuanya merupakan kebijakan dari DPR RI. Menurutnya semua merupakan usulan dari DPR RI yang selanjutnya diputuskan dan ditetapkan oleh Presiden. Alhamdulillah kalau untuk tahun ini hampir berapa persen? Kemarin sekitar 74 jamaah, sekarang sudah menyentuh angka hampir 300 jamaah haji yang insya Allah kita berangkatkan di tahun 2024 ini. Pelunasan jamaah haji, semula mereka sudah menyetor 25 juta rupiah, kemudian belum melakukan pelunasan pada bank terkait. Dari Oku Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Pemirsa, sebagai bentuk kepedulian, perhatian, dan penghormatan terhadap lansia, pemerintah Kabupaten Banyuasin melaunching Sekolah Lansia. Sekolah Lansia dimaksud untuk menjadi salah satu wadah membentuk lansia tangguh dan mandiri. Pertumbuhan penduduk lansia di Bumi Sedulang Setudung meningkat secara signifikan yang membuktikan bila Kabupaten Banyuasin telah berhasil dalam bidang kesehatan dan kepedulian terhadap masyarakatnya. Walau ini menunjukkan bila Banyuasin sudah memasuki era penduduk menua. Walau menjadi tantangan tersendiri yang dapat dihadapi lansia terkait finansial karena tidak seluruh penduduk lansia memiliki jaminan hari tua, tidak memiliki pendidikan yang cukup, terkait masalah kesehatan hingga banyak lansia yang bergantung kepada keluarga atau anaknya.
Dengan berdirinya sekolah lansia ini akan menjadi salah satu wadah untuk membentuk lansia tangguh dan mandiri. Dengan harapan sekolah ini bukan hanya sekedar berdiri dan diresmikan, tetapi juga progres programnya juga harus terus berkembang dan semakin baik. Hingga para lansia yang telah memiliki pendidikan dengan harapan dapat menjadi lansia yang tangguh dan smart hingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap orang lain. Seperti yang diungkapkan Deputi Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga BKK BNRI Nopian Andusti. Lansia-lansia ini harus menjadi lansia tangguh, lansia yang smart, lansia yang mandiri, lansia yang tetap produktif, tetap sehat, kemudian tetap bermartabat dan tetap aktif. Ini harapannya apa? Agar para lansia kita di usia senja ini mereka tetap bisa, paling tidak bisa menolong diri sendiri, atau paling tidak membebani siapa. Dengan sinergitas antara pusat dan daerah ini bisa terus berjalan sinergitas dengan baik, dan juga koordinasi perlu ditingkatkan kembali karena apa? Sumber yang ada di Kabupaten Banyumas ini sungguh luar biasa. Nah, ini harus diarahkan dengan baik. Dari Banyuasin, Ahmad Saipul, iNews melaporkan. Pemirsa, media memiliki peran penting sebagai sarana publikasi serta pemberitaan dari tiap paslon yang akan berjuang pada Pilkada November mendatang. Maka dari itu, media dihimbau untuk tetap menjaga netralitas demi terciptanya pemilu yang damai. Jelang Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada November mendatang, KPU bersama Bawaslu merapatkan barisan dengan melibatkan media pada rapat koordinasi yang digelar oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan yang bertempat di meeting room The Zuri Hotel, Jalan Radial, Palembang. Media dianggap sebagai poros suksesnya pemilu. Media juga difungsikan sebagai pengawasan pada tahapan yang akan diikuti dari tiap-tiap paslon yang akan berjuang. Maka dari itu, netralitas dari media pun diharapkan hingga akan menciptakan pemilu yang damai. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menambahkan bahwasannya pihaknya terus berupaya mendapatkan informasi lebih luas dan akurat agar pelanggaran-pelanggaran jelang pilkada dapat terawasi. Pihaknya juga akan segera berkoordinasi dengan aparat untuk dapat menertibkan baliho yang terpasang di tiang listrik maupun pepohonan karena mengganggu dan merusak keindahan kota. Masyarakat secara umum, dari rekan-rekan jurnalis, rekan-rekan wartawan, kita butuh informasi juga. Ada apa? Masukan apa terhadap Bawaslu terkait dengan pengawasan daftar pemilih sementara yang dilaksanakan oleh KPU. Memang kita sudah mengawasi kemarin saat coklit ya, ada beberapa yang kita temukan terkait dengan coklit itu. Harapan kami untuk media bisa mengawal setiap tahapan pemilu atau pilkada hari ini ya, karena peran media ini sebagai agen of control agar tahapan-tahapan berjalan dengan lancar. Untuk pemasangan alat peraga kampanye diperbolehkan setelah 3 hari penetapan paslon dengan tetap mengacu pada visi misi dari tiap paslon. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi terakhir tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews Sumsel pagi hari ini. Jangan lewatkan informasi menarik lainnya dalam Lintas iNews Sumsel Senin sampai Jumat setiap pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.